Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadihi kisatun Princess Nurgadi min Aceh Darussalam Istanbul. Fi qadimi zamani kana hunaka malikun hakimun wa mahbubun lada syu'dihi fi madinatil arsy. Diceritakan dahulu kala hiduplah seorang raja yang berada di kota Aras di Mantaqati Namro Aceh Darussalam, dan beliau berada di kota Namro Aceh Darussalam. Kana ya'asu wa yakum bil adli wa hikmah yurakazu angkarahu daiman fi maslahati syubihi wa taqadumi biladi. Kesehariannya dihabiskan dengan memikirkan kemajuan negara dan kemaslahatan umum. Lakinil asifi sadidi kanan maliku lam yajib durdiyatan, dan sayang sekali sang raja tidak memiliki keturunan. Mahazina sya'bi huznan aziman, yang membuat penduduk merasa sedih akan kondisi ini. La lidzalika nasaha al-alimu al-maliku wal malikah, dan datanglah seorang alim yang memberikan fitwa kepada raja dan sang ratu, yad'una, agar mereka berdoa Allah kepada Allah kasiran dengan banyak. Fastajaba, dan mengabulkan siapa Allah Ta'ala lidu'aihima, kepada doa raja dan doa ratu. Wa ba'da mururi syururi, dan setelah berlalu bulan-bulan, hamalat mengandung siapa al-malakatu seratu wa walada, dan melahirkan seorang laki-laki, ismuhu, yang diberi nama Ahmad Mude. Tuwufiya, dan meninggal dunia setelah daripada diberikan keturunan. Tak lama kemudian sang raja pun meninggal dunia. Min umurihi, dari umur sang Ahmad Mude masih pada umur 1 tahun. Walakinnahu sagiran tawalla az-zanatu fi mamlakati ba'da abihi ismuhu Fa'ci, dan di sana kerajaan kekosongan pemimpin. Akhirnya pada hari itu muncullah seorang daripada adik sang raja yang diberi nama Fa'ci. Fa'ci tersebut merupakan paman dari Ahmad Mude. Ama menurut Fa'ci asyudkohu wa ummuhu nawaful alim wal ada ila antarahuma. Tetapi Fa'ci tersebut malah menyakiti dan mengusir Ahmad Mude. Setelah daripada itu berbulan-bulan dan bertahun-tahun, akhirnya Ahmad Mude pun tumbuh menjadi besar, hingga Ahmad Mude hidup di pada hutan yang terpencil. Setelah itu Ahmad Mude pun mulai beranjak remaja, dan beliau sekarang mencari ikan untuk menjadikan mata pencaharian. Di suatu hari diceritakan bahwasannya Ahmad Mude sedang mencari ikan di sungai, dan tak lama kemudian beliau mendapatkan ikan yang banyak. Lalu beliau menjual ke pasaran. Akhir daripada itu Ahmad Mude bertemu dengan saudara sahabat sang ayah, yang mana beliau ini merupakan kawannya di saat menjadi raja. Merasa aneh, fakaifa, kenapa
Aina hunaka, kenapa, apa yang terjadi pada kamu? Bagaimana kalian bisa menjadi seperti ini? Dan ibu ratu pun menceritakan kejadiannya. Tak lama kemudian daripada itu, sang pembeli berpikir atau mengingat bahwasannya beliau yang benar-benar ada di hadapannya adalah putra sang raja. Daripada itu beliau pun membeli ikan-ikan tersebut, dan keajaiban pun terjadi di mana ikan-ikan yang dibeli di dalamnya terdapat emas. Akhir daripada itu keajaiban tersebut membawakan kekayaan kepada amat muda dan sang ratu atau ibunya. Tak lama kemudian amat muda mulai terdengar ke seluruh penjuru negeri Alas tentang kemampuan dan keajaibannya memiliki ikan yang bertelurkan emas. Akhirnya amat muda dipanggil ke kerajaan dan disuruh oleh raja membuat jebakan yang menyuruh pada intinya seperti itu untuk mengambil kelapa gading di suatu pulau, yang mana pulau tersebut dihuni oleh seorang naga yang ganas. Amat muda menyetujui tanpa sepengetahuan apapun. Yang beliau pikirkan hanyalah sungai, danau, laut yang harus diseberangi. Padahal di sana ada kerajaan jin dan kerajaan hewan buas. Tak lama kemudian amat muda berangkat untuk mengambil kelapa gading. Di jalan amat muda bertemu dengan berbagai hewan dan berbagai tumbuhan. Namun amat muda sama sekali belum melihat hewan buas. Tak lama kemudian waktu pun cepat beriring, dan akhirnya amat muda tepi di seberang laut, yang mana di tengahnya adalah pulau untuk kelapa gading tersebut. Amat muda terkejut melihat di hadapannya seekor naga yang sangat buas. Oleh karena itu amat muda pun berdoa, dan naga tersebut akhirnya takluk, karena dulu beliau adalah rakyat dari raja juga. Naga tersebut mendapatkan petunjuk bahwasanya beliau adalah anak sang raja. Oleh karena itu amat muda dibantu oleh naga tersebut menyeberangi laut yang luas ini. Akhirnya amat muda sampai di pulau terpencil tersebut, dan beliau mengambil kelapa muda, yang mana di kelapa itu sangat menjulang tinggi ke atas langit. Setelah itu di bawah kelapa tersebut ada seorang gadis yang terkena kutukan, yang mana obatnya bisa dijadikan penawar untuk racun tersebut, untuk kutukan tersebut, jikalau beliau bisa membawa kelapa, ada yang membawa kelapa kepada beliau, atau beliau diobati dengan kelapa gading tersebut. Dan akhirnya amat muda pun membawa kelapa tersebut ke sana dengan tanpa sengaja, hanya sekedar lewat. Akhirnya amat muda terkejut akan yang terjadi, karena sihir yang menyandra sang putri telah terbebas, dan putri tersebut dahulu kala pernah berjanji bahwasanya siapa yang dapat menyembuhkannya, kalau laki-laki akan dijadikan suami, kalau perempuan akan dijadikan saudara. Akhirnya amat muda dengan putri Mewar Gading pun menikah. Ini semua merupakan kisah dari Namro Aceh Darussalam. Afwan, syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.